sabar dalam Tuhan. Selamat pagi, salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita bersyukur Tuhan menghantar kita memasuki hari yang baru, yaitu Sabtu 3 Mei 2025. Sebelum kita memulai aktivitas kita di hari ini, baiklah kita mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk itu, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami hingga pada hari ini. Berkatilah kami melalui firman-Mu dalam kami melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Berkati firman-Mu bagi kami, berkati kami yang mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah kami boleh melakukannya ya Tuhan, dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat harian hari ini Sabtu 3 Mei 2025 diambil dari Imamat 20 ayat 8. Demikianlah kamu harus berpegang pada ketetapanku dan melakukannya. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya memilih judul renungan hari ini adalah Hidupku milik Tuhan yang kudus. Hidupku milik Tuhan yang kudus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita mengetahui bahwa kitab Imamat ini secara umum berisi panggilan untuk umat Tuhan agar mereka hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Artinya memiliki ciri khusus yang berbeda dari bangsa-bangsa lain karena sudah dikhususkan, dikuduskan, dan dipisahkan oleh Tuhan dari bangsa sekeliling. Pada Imamat pasal 20 ini dibahas secara lebih khusus tentang etika hidup umat Allah. Etika hidup yang membuat mereka berbeda dari bangsa-bangsa lain. Ada banyak hal yang mereka harus jauhi. Bentuk-bentuk perbuatan yang najis dan kotor, atau berbagai praktek kehidupan dari dunia orang kafir. Ini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak sesuai bagi orang, umat Tuhan yang sudah mengenal Tuhan, Tuhan pencipta, Tuhan yang maha kuasa, dan Tuhan yang memelihara kehidupan mereka sebagai umat pilihan atau memelihara kita sebagai manusia ciptaannya. Pada ayat renungan hari ini kita memahami bahwa ketaatan kepada hukum-hukum Allah adalah bagian dari proses pengudusan sebagai ciri
dari umat pilihan Allah, dari umat Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada dua ungkapan atau frasa yang perlu kita perhatikan. Satu, kamu harus berpegang pada ketetapanku dan melakukannya. Ungkapan ini adalah perintah langsung dari Tuhan, dan ini kita temukan berulang kali dalam kitab Imamat. Ini mau menekankan betapa pentingnya ketaatan pada hukum atau perintah Tuhan. Kata berpegang pada artinya adalah memelihara, menghormati, memperhatikan, dan menyimpan dalam hati atau selalu mengingatnya. Kata melakukannya menunjukkan suatu tindakan nyata, yaitu ketaatan yang tidak hanya dalam pikiran, tetapi juga dalam perbuatan atau tindakan sehari-hari. Satu hal yang mau ditekankan di sini adalah bahwa ketaatan itu bukanlah suatu pilihan, tetapi adalah suatu keharusan, karena itu adalah bagian dari identitas umat Tuhan, identitas umat Allah. Dua, akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Ini juga yang menjadi alasan atau dasar rohani bagi ketaatan umat. Apa artinya ini bagi kita? Agar kita mengetahui dan mempercayai bahwa Allah bukan hanya memberi hukum, tetapi Dia juga adalah sumber dari kekudusan itu. Jadi, arti menguduskan di sini adalah memisahkan untuk tujuan yang khusus, yaitu umatnya, bangsa Israel, yang menjadi umat pilihan Allah. Dan satu hal yang akan ditekankan di sini adalah kekudusan itu bukanlah hasil usaha manusia atau usaha kita, tetapi itu adalah karya Allah yang menjadikan umatnya kudus. Karya Allah yang menjadikan kita kudus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa pesan yang bisa kita petik dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Pertama, ketaatan itu tidak boleh menjadi beban bagi kita. Ketaatan adalah respons kita atas kasih karunia Allah yang sudah lebih dulu mengasihi, memanggil, memilih, dan menguduskan kita menjadi umatnya. Dengan kata lain, ketaatan adalah wujud nyata dari hidup yang dikuduskan. Kedua, dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak bisa menjadi kudus. Allah sendirilah yang menguduskan kita melalui karya Roh Kudus dan firman Tuhan. Dengan kata lain, kekudusan sejati adalah hasil karya Allah melalui rohnya dalam hidup orang percaya, dalam hidup kita. Ketiga, dalam kehidupan sehari-hari, kita dipanggil untuk menunjukkan bahwa kita adalah milik Allah melalui hidup yang mencerminkan kekudusan. Dengan kata lain, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita adalah orang-orang yang terpanggil untuk menjaga dan melakukan ketetapannya. Karena kita telah dikhususkan, karena kita telah dikuduskan untuk menjadi umat pilihannya. Yaitu tampil beda dengan kehidupan yang berbeda dari umat lain di dunia ini. Kehidupan yang berbeda maksudnya adalah kehidupan yang menaati Tuhan, menaati Allah dalam
kehidupan itu sendiri. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tugas dan panggilan kita adalah mencerminkan kemuliaan Allah dalam hidup keseharian kita. Amin. Selamat pagi. Salam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Berkatilah Tuhan firman-Mu bagi kami. Berkati kami yang mendengarkan firman-Mu, dan biarlah kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami masing. Ya Tuhan, pada hari ini kami mau menyerahkan saudara-saudara kami, orang-orang yang kami kasihi, keluarga kami yang dalam keadaan berduka. Biarlah kiranya mereka boleh merasakan, menerima kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Tuhan, kami juga bawa dalam doa ini saudara-saudara kami yang sakit, yang masih dalam perawatan, masih dalam pengobatan, atau sedang dalam pemulihan. Biarlah mereka semua boleh merasakan kesembuhan, pemulihan yang seutuhnya dari Tuhan. Sebab kami yakin dan percaya, Tuhanlah yang menyembuhkan segala penyakit kami. Dan Tuhan juga yang mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Tuhan, kami juga bawa dalam doa ini saudara-saudara kami yang masih dalam pergumulan hidup. Apapun yang mereka sedang hadapi, kiranya mereka beroleh kekuatan, beroleh hikmat, dan bimbingan dari Tuhan. Biarlah Roh-Mu bekerja dalam kehidupan mereka, juga dalam kehidupan kami, agar kami boleh merasakan dan mengalami kehadiran Tuhan yang menyertai hidup. Tuhan, hari ini kami berserah diri ke dalam tangan-Mu, dan biarlah kami boleh melakukan tugas-tugas dan pekerjaan kami seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin.